Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa amadana bi asrarihi wa ta'alana bi barakatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hikmah ke-261. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khadlanu kullul khadlani an tafarragha minas sawaqini summa la tatawajjaha ilaihi wa taqilla awaitika summa la tarhala ilaihi. Al-khadlanu utawi kehinaan, huwa iya al-khadlan iku adamu taufiki oranana taufik nati. Al-khadlanu huwa adamu taufiki wal ma'u nati. Kullul khadlani saben-saben kehinaan, ai al khadlanu tam tegese kesempurnaan, tegese kehinaan kang sempurna. Antafaraga nyentah rampung, nyentah bebas minas sawagini saking piro-piro kesibukan. Ad-dunyawiyati kang bangsa dunia, bi ayyakuna kelawan nyentah anak indaka mungguhira apa mabarang yakfi kang nyukupi apa maka ing sira minat dunya saking dunya. Summa la tatawajjah mangka kari-kari madhep sapa sira ilahi maring Gusti Allah bil istighali kelawan kesibukan bima kelawan barang yakrabu kang marakaken ma min hadratihil aliyati saking hadratillah al-aliyati kang maha luhur. Watakila lan setitik apa awaikuka piro-piro hambatan ira, rintangan ira, allati kang tamna'u nyegah ka ing sira, allati tamna'u kang nyegah
kang nyegah opo awak iku ka ing sira minal istigholi saking kesibukan bima kelawan barang yakrobu kang marakaken apa mak minal min maulaka saking bendoro ira Tuhan ira biaya kuna kelawan nyentah ana indaka mungguhira poma barang yakfi kang nyukupi maka ing sira minal putih saking pot walau ma'ad-daiki lan senajan ing dalem sertane upak sempit sumama kekari-kari la terhala ora tumindah ora melaku sapa sira ilaihi maring Gusti Allah bil istighali kelawan kesibukan bima kelawan barang yakrobu marakaken ma min husaking bima kelawan barang yakrobu marakaken min husaking apa bima kelawan barang yakrobu kang marakaken apa ma min husaking Gusti Allah bahwa utawi barang bimakna kalawan makna ma barang qablahu kang sadurunge wa muqtadawulan den putusaken ma ana man setuhune wong iku lam yakun ora nana sapa wong indahu mungguh wong lam yakun ora nana indahu mungguh wong apa ma barang yakfi kang nyukupaken ma ing wong minat dunya saking dunya wa kana lanana sopong yahtaju butuh sapa wong ilan tiksabi maring usaha pastagola maka sibuk sapa wong bi kelawan usaha walam yatazawwaja lan ora madhep sapa wong ilallahi maring Gusti Allah oleh merahalan ora melaku walam yarhal ora melaku ora tumindak ora melaku sapa wong ilahi maring Gusti Allah walesa mangka ora nana walesa mangka indahu mungkuh wong apa kulul khadlani saben-saben hina bal balik ba'dahu sebagiane hinahan wa huwa utawa kadzalika kaya mengkono-mengkono perkara li anna tawajjuha karena setuhune madhep ilallah maring Gusti Allah wa rihlatalan melaku ilaihi maring Gusti Allah iku matlubun den tuntut min kafatil khalqi saking sekabehane makhluk wama kaya firman Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtulan ora gawe sapa isun wa ma khalaqtulan ora gawe sapa isun al jinna ing jin wal insa lan ing manusa illa kejabal liya'budun kena nyentah nyembah sapa jin lan manusa fal wajibu mangkutan wajib iku ala kulli ahadin tetep ngatasi saben-saben wong suwiji apa ayar miya nyentah nglempar sapa ahad
nglempar bil awaiki kelawan piro-piro rintangan, wasawagililan piro-piro kesibukan, hal badari ing burine gigire ahad. Wa balulan madhep soada ala maulahu ing atase bendoroe ahad, pangerane ahad. Waqad kila lan terkadang den dawaken datang firman Gusti Allah, siru pada mlaku sapa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah, urjan wa makasira, urjan wa makasira hale tatih siru mlaku sapa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah, urjan wa makasira hale tertatih-tatih. Wala tandurulan aja pada nunggu sapa sira kabeh asihata ing kesehatan lapang. Fa in intadhara fa in intidhara maka setuhune ngende-ngende atawa nunggu. Fa inintidhar rasihati, setuhune ngende-ngende kesehatan, nunggu-nunggu sehat iku batalatun rusak batal. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah, dawuh infiru ing firman infiru pada melayu sapa sira kabeh khaifafan hale ringan, wasikolan lan hale berat. Al khadlanu kulul khadlani antafarraqa minas sawagini summa la tatawajjaha ilaihi wa taqilla, ana sing maca wa taqillu awa ikuka summa la tarhala ilaihi. Al khadlan huwa adamu taufiki wal ma'unati. Yang dimaksud khadlan adalah seseorang yang tidak mendapati taufik atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qul khadlan ai al khadlanut tam antafarraqa minas sawagin summa la tatawajjaha ilaihi. Orang yang terbebas dari kesibukan dunia, adalah orang yang diberi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu sayangnya Allah, perhatiannya Allah kepada hambanya agar
menghadap kepada Allah. Seseorang yang telah dibebaskan hatinya dari kesibukan dunia, itu merupakan anugerah, merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seorang hamba kemudian tidak segera menghadap kepada Allah. Ini apakah disadari atau tidak? Orang-orang yang menyadari akan anugerah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang ada seseorang hamba Allah yang hatinya dibebaskan dari kesibukan dunia, tapi masih saja tidak menghadap Allah, tidak beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa seseorang ada mutafiq wal ma'unah, tidak adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan bekerja, silakan beraktivitas di dunia, namun jangan sampai di balik ibadah kita lupakan, bekerja, beraktivitas di dunia dengan melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya, seorang manusia itu tidak dilarang untuk bekerja, menjadi apa sajalah. Apa itu jadi guru, apa itu jadi pembisnis, apa itu jadi pedagang, apa itu jadi petani, silakan. Semua itu tidak dilarang. Tapi jangan sampai semua itu kemudian melupakan kita untuk beribadah kepada Allah. Lagi pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Berarti yang harus kita utamakan itu adalah akhirat, bukan dunia. Jadi sekali lagi, silakan kita beraktivitas, silakan kita bekerja di dunia ini, tapi jangan lupakan ibadah. Semua apapun kegiatannya itu bisa bernilai ibadah, asalkan semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu adalah ditunjukkan hanya lillah, karena Allah. Jadi bukan dilarang, silakan kita nikmati dunia, kita manfaatkan dunia itu dengan hal-hal yang positif, seraya tidak melupakan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal dunia. Akhirat itu lebih utama bagimu, lebih baik bagimu daripada dunia. Nah, Syekh Imam Al-Qushairi, orang yang telah dibebaskan hatinya dari kesibukan dunia itu, merupakan nikmat besar, nikmatun adimatun, bagi hamba yang menyadarinya,
maka si hamba itu akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Itu al-khadlan kullul khadlan an tafarraqa minas sawaqil dunyawiyah. Ya. Ada seorang yang cukup sandang, pangan, papan, tetapi masih mengalami kekurangan-kekurangan. Ya, artinya ada sandang, pangan, papan, tapi masih apa? Masih menemukan kekurangan-kekurangan. Akhirnya si hamba tersebut, orang tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Nah, tapi orang itu tidak menghadap kepada Allah, segera beribadah kepada Allah, maka orang ini ya disebut sebagai orang yang jahil, orang bodoh. Ada yang mengatakan juga orang tersebut adalah orang yang sesat. Orang yang sesat. Karena seharusnya orang yang diberikan kecukupan itu aman dari kesibukan-kesibukan dunia. Berbeda dengan orang-orang yang dalam kondisi ekonominya itu susah, sehingga waktunya itu dia gunakan untuk terus bekerja sampai kadang-kadang lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sangat disayangkan bagi seseorang yang telah hatinya dibebaskan dari kesibukan dunia, namun orang itu enggak segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watakila awaikuka allati tamna'uka minal istighwali bima yakrahu min maulaka bi ayakuna indaka mayakfika minal puti walau ma'a waiki summa la tarhala ilai bil istighwal bima yakrahu minhu. Kemudian yang kedua, seseorang yang mendapatkan rintangan sedikit, ya, mendapatkan sedikit rintangan, tetapi sangat disayangkan juga kok tidak segera mendekat kepada Allah dan segera beribadah kepada Allah. Jadi tidak beranjak untuk segera menghadap kepada Allah. Orang yang cukup dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga dia tidak terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan. Tapi jika dalam kondisi seperti itu kemudian membuat orang itu lupa kepada Allah dan tidak segera beribadah, maka orang itu sesat. Orang itu bodoh. Dan orang itu termasuk kelompok atau golongan orang-orang yang akan merugi di akhirat kelak. Yang kedua, kelompok orang yang sedikit mendapat rintangan. Sedikit mendapat rintangan di dalam kesibukan dunia untuk menghadap Allah. Padahal rintangannya itu hanya sedikit. Tapi kesedikitan rintangan itu ternyata mencegah dirinya itu menghadap Allah.
Sehingga apa? Sehingga orang itu sama dengan yang pertama, yaitu orang sesat juga, orang bodoh juga. Nah, sumala terhala ilaihi bil istiqol bima yakrabu minhu bahwa bima'na maqablahu wa muqtadahu. Ana man lam yakun indahu mayakfi minat dunya wa kana yahtaju ila hisab fastaghala bihi walam yatawajjah ila Allah walam yarhal ilaihi fala yasendu kulul qadlan bal ba'dahu wa kadzalik. Li'anna tawajjuh, karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu dituntut kepada seluruh makhluk. Jadi artinya bahwa kita semuanya itu dituntut untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ceritanya semua makhluk dituntut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu ala kulli ahad ayarmiya bil awaiki was sawagil khalfatah wa yaqbalu ala maulah. Kemudian bagi seseorang, artinya tiap-tiap orang, ya, tiap-tiap individu wajib berusaha untuk menyingkirkan apa? Berbagai macam rintangan, berbagai kesibukan, untuk kemudian dapat menghadap kepada Tuhannya. Jadi kalau ada hal-hal, apa itu rintangan apapun bentuknya, kalau merintangi kita untuk menghadap Allah, singkirkan. Jangan kita nikmati. Jadi apapun bentuk rintangan itu, kalau menghalangi dirinya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka singkirkan, sisihkan, lemparkan jauh-jauh dari itu. Tidak hanya itu, ternyata kesibukan kita di dunia pun itu kalau menghalangi kita menuju Allah juga sisihkan. Kesibukan apa saja yang membuat kita lupa kepada Allah, singkirkan jauh-jauh, sehingga kita dapat menghadapkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan firman Allah, wa qad qila siru ilallah urjan wa makasir. Berjalanlah kalian semua menuju Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan tertatih-tatih. Jadi begitu wajibnya kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk segera secepatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan tertatih-tatih, tergopoh-gopoh, ya, dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek, tapi Allah perintahkan untuk segera menghadap kepadanya, apalagi dalam kondisi yang normal.
yang sehat. Apalagi dalam kondisi misalnya kita dalam keadaan lemah, lelah, letih, ataupun kondisi kita sakit, tapi tidak mesti dengan fisiknya, tapi dengan kesadaran. Artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari segala rintangan-rintangan, dari segala kesibukan-kesibukan dunia. Kalau kemudian kita tidak segera kembali ke Allah, maka itu orang tidak mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, itu orang tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidayah itu milik Allah. Wa qala ta'ala infiru haifafan wasiqala. Kemudian Allah juga berfirman bahwa kita tidak hanya diperintah menuju Allah dengan cara apa? Berjalan, tapi juga dengan cara berlari. Artinya tidak sekedar berjalan ya menuju Allah, tapi diperintah untuk segera berlari menuju Allah. Fafiru ilallah. Fafiru melayu sapa sira kabeh ilallah maring Gusti Allah. Nah, jadi itu inti daripada hikmah 261. Jadi sekali lagi, sangat disayangkan bagi orang-orang yang telah dibebaskan hatinya dari kesibukan-kesibukan dunia, namun tidak segera menghadap kepada Allah, tidak segera beribadah kepada Allah. Sangat disayangkan. Nah, mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan taufik atau pertolongan. Jika telah dibebaskan hatinya dari kesibukan, namun tetap aja ya mereka tidak segera menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Itu menunjukkan atau bukti bahwa orang tersebut tidak mendapatkan apa? Pertolongan Allah. Yang kedua, seseorang yang mendapatkan sedikit rintangan akan kesibukan-kesibukan dunia, tapi juga tidak segera menghadap kepada Tuhan. Itu juga sama, termasuk orang yang sesat, orang yang bodoh. Dan orang-orang seperti ini kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan satu balasan yang kemudian dimasukkan dalam golongan orang-orang yang merugi, ya. Jadi al-khadlanu kulul khadlan anta faraqah minas sawakili summa la tatawajjaha ilai wa taqillu awaikuka atau wa taqilah awaikuka summa latar ala ilai. Ayo kita bersegera untuk menuju Allah. Jangan terlena, jangan berleha-leha untuk menuju Allah. Silakan nikmati dunia, silakan bekerja di dunia, silakan beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan, tapi jangan lupakan